Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sering kagetan ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis itu selalu mengalami sering kagetan, mudah terkejut gitu ya teman-teman ya. Nah, saya akan jelaskan hal seperti itu, sebabnya kenapa, dari mana, dan cara menanganinya seperti apa. Makanya teman-teman yang baru bergabung tolong jangan di skip ya, biar kalian itu nanti penjelasannya biar tidak terpotong, dan kalau misalkan kalian tonton seluruhnya nanti kalian akan lebih paham. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang kemarin-kemarin sudah bertanya di kolom komentar, mohon maaf sekali belum sempat saya jawab karena memang sekarang cuaca lagi buruk, jadi untuk masuk ke YouTube-nya itu sangat sulit sekali. Jadi ketika masuk YouTube itu saya pergunakan waktunya itu hanya dengan nge-like saja ya. Saya cuma nge-like aja tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Bagaimana kenapa kita itu selalu terkejut, kemudian sering mudah kagetan. Tuh kan udah hujan lagi ya. Saya pindah dulu ke dalam ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Tadi ketika di luar itu hujan, tetapi sebetulnya untuk apa ya? Untuk membuat video itu sebetulnya enak di luar. Tidak apa ya? Pencahayaannya sangat bagus sekali, tetapi kalau untuk di dalam ya seperti ini ya, agak gelap juga gitu ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi teman-teman ke topik utama ya. Bagaimana cara menangani terkejut ya. Karena waktu itu juga ketika saya mengalami gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, sangat mudah terkejut, kemudian sering kagetan lah. Jadi kalau misalkan ada suara-suara yang mendadak, atau misalkan orang memanggil secara mendadak dengan nada yang agak keras, itu suka membuat kaget ya. Padahal dulu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, kita nggak kagetan ya, nggak mudah terkejut, nggak mudah kagetan. Tetapi berbeda ketika terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, itu sering mengalami kagetan, jadi mudah terkejut. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal seperti itu juga, teman-teman sebetulnya bisa menanganinya secara alami ya teman-teman ya. Karena sebetulnya untuk kagetan, untuk terkejut itu sebetulnya bukan sensasi asam lambung teman-teman ya, tetapi itu hanya dampak saja gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan sensasi asam lambung. Nah, kalau untuk sensasi asam lambung sebetulnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Makanya bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana sensasi asam lambung, tengok dulu video-video saya yang sebelumnya. Di video kali ini khusus untuk kagetan teman-teman ya. Jadi kagetan, kalau mudah terkejut itu sebetulnya dampak dari asam lambung. Nah, dampaknya itu seperti apa teman-teman ya? Nah, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis sudah jelas ya. Selain kita terkena gangguan medisnya, kita juga terkena gangguan psikisnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi psikis kita yang berpikir tentang hal yang lain-lain, kemudian berpikirnya hal yang lain-lain itu bisa menimbulkan rasa cemas karena berpikir yang lain-lain itu yang kita tidak inginkan. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya, yang kita tidak inginkan. Nah sementara yang tidak kita inginkan itu adalah hal-hal yang bahaya, kemudian membuat kita cemas, membuat kita was-was. Secara tidak langsung kita itu ada trauma tersendiri teman-teman ya, ada trauma tersendiri. Nah trauma itu ya sudah pasti ya menyebabkan mental kita terganggu teman-teman. Jadi yang dulunya pemberani, sekarang itu mentalnya menjadi mental tempe, tidak apa-apa. Tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, biasanya kalau bisa dikatakan mental tempe, itu mereka bisa marah dan biasanya suka nggak nerima. Termasuk saya dulu. Kalau misalkan dulu aja ya, ketika saya mau pergi kemana-mana pun, saya selalu curhat sama keluarga, kenapa ya sekarang jadi penakut, saya bilang gitu. Itu bahkan keluarga itu bilangnya itu, wah katanya mentalnya mental tempe. Itu saya dulu sempat marah ya, sempat ngomel juga sama keluarga. Bukannya mental tempe, saya bilang gitu ya. Ini seandainya kalau nanti di jalan itu ada apa-apa, siapa nanti yang mau nolongin saya?
Nah, jadi itulah ya pemikiran-pemikiran yang salah ya. Jadi ketika kita mau keluar itu ada ketakutan tersendiri karena kita terlalu sering berpikir hal yang di masa depan yang belum tentu kita alami. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu jadi secara tidak langsung mental kita itu menjadi turun, mentalnya menjadi mental tempe, teman-teman ya. Nah, itu jadi ada trauma tersendiri lah. Gitu ya, jadi itu sebetulnya dampak dari asam lambung, dan sebetulnya mental itu bukan dari asam lambung ya, tetapi dari rasa trauma kita karena memang sering berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang lain-lain, sehingga pemikiran itu menjadi ketakutan tersendiri, akhirnya ya mentalnya terganggu. Nah, itu teman-teman, dan itu harus dilatih lagi teman-teman ya. Nah, sekarang cara menangani sering terkejut gimana caranya? Nah, kita kuatkan lagi ya, kita kuatkan lagi mentalnya. Nah, untuk menguatkan mental yang lebih efektif, yang saya rasakan dulu, yang saya alami, yang saya jalankan waktu itu, ya kita sering-sering lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan teman-teman, melakukan olahraga. Nah, itu teman-teman, jadi olahraga itu secara tidak langsung ya, selain daripada untuk melancarkan aliran darah, kemudian melancarkan oksigen ke seluruh tubuh, itu juga melatih emosi kita teman-teman ya, melatih mental kita ya. Ingat ya, kalian biasa itu karena kalian biasa, kalian bisa karena terbiasa. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang namanya trauma, yang namanya mental ya harus dilatih lagi teman-teman ya. Tapi memang kalau misalnya orang-orang yang tidak paham kadang selalu berpikir ke arah jantung ya. Aduh, jangan-jangan jantung saya ini mulai lemah ya karena sekarang itu saya tuh mudah kaget. Katanya bukan teman-teman, itu dari mental ya. Itu yang saya rasakan, tetapi dulu juga saya memang seperti itu sih ya. Jadi ketika misalkan kalau sedang makan atau sedang nyantai gitu, kadang anak itu suka lewat gitu ya, suka lewat dengan gerakan cepat gitu ya, kadang lari, kadang apa. Saya suka terkejut ya, kadang saya suka marah sama anak saya, sama anak saya itu. Saya bilang ini ya, kamu itu kalau lari pelan-pelan, jangan bikin orang kaget, saya bilang gitu ya. Padahal dulu saya nggak pernah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ketika saya kaget itu merasakan jantung berdebar ya, itu saya dulu sering berpikirnya begini teman-teman, waduh ini jangan-jangan penyakit jantung, saya bilang gitu ya. Waduh ini jangan-jangan jantung saya mulai melemah gitu ya teman-teman. Waduh ini jangan-jangan kalau seandainya jantung saya melemah, itu tanda-tandanya hidup saya itu tidak akan lama lagi. Nah, seperti itu kadang membuat bingung ya. Nah, itu makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami kagetan, yang sering mengalami selalu terkejut dengan hal apapun, nggak usah khawatir lah. Kalian itu bukan penyakit jantung, bukan penyakit yang lain-lain. Kalau toh kalian sudah diagnosa sama dokter itu asam lambung, ya sudah ya. Itu kalian penyakitnya cuma asam lambung. Tapi kalau misal kagetan, ada kagetan, itu hanya dampak saja dari rasa trauma kalian ya, yang sudah mengalami ketakutan setiap hari gitu ya, dan akhirnya ketakutan itu tertanam dalam diri kita, akhirnya mental kita itu menjadi mental tempe. Itu yang saya rasakan. Nah, makanya dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung dan saya tes psikosomatis, dikatakan mental tempe, saya marah waktu itu. Tetapi kalau sekarang, kalau keluarga bilang atau saudara bilang dulu waktu terkena gangguan asam lambung dan saya tes psikosomatis katanya mentalnya mental tempe, saya cuma tersenyum karena sekarang saya baru menyadari memang betul ya, memang betul waktu itu saya mentalnya mental tempe ya. Kenapa seperti itu? Ya karena kan sebelum terkena gangguan asam lambung dan saya tes psikosomatis, yang dulunya saya kuat, yang dulunya saya gagah, yang dulu saya ceria dan apa-apa sebagainya pokoknya lah ya. Nah, ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau dapat kejadian yang mendadak itu suka terkejut, suka kagetan. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sensitifnya sangat tinggi sekali, gitu ya teman-teman ya. Orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang suka terkejut, tetapi rasa terkejutnya itu tidak terlalu besar kayak macam sekarang yang sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya, untuk kagetan, untuk rasa terkejut itu semua orang punya teman-teman ya. Tetapi kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terkejutnya itu sangat dahsyat sekali, kagetannya itu sangat dahsyat sekali. Ingat ya, berarti sekarang itu perasaannya sedang sensitif karena ada trauma tersendiri. Nah, ini tuh teman-teman ya.
Dan orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalau misalkan terkejut, paling juga bilangnya gini ya, kalau seandainya dia terkejut, waduh cuman gitu aja, sialan lu, paling cuman gitu, tenang aja lah gitu. Tapi berbeda ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kayak macam saya dulu, itu ketika saya terkejut, kemudian saya jantungnya berdebar, saya baca ini ya istighfar, sudah marah pun sama keluarga, sama orang yang membuat kaget, itu dada berdebarnya itu awet ya, awet. Kenapa seperti itu? Karena memang sekarang itu sensitifnya sedang tinggi-tingginya teman-teman ya. Jadi hal yang sangat wajar sekali. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal yang sama kayak macam saya waktu itu ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mudah kagetan, mudah terkejut, nggak apa-apa, itu wajar. Latih saja mentalnya. Jadi solusinya latih saja mentalnya. Itu juga nanti akan hilang dengan sendirinya tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan, tanpa kita sadari, hilang ya. Jadi untuk kagetan, untuk terkejut, teman-teman nggak usah kaget ya, nggak usah bingung. Kenapa ini ya sekarang saya itu mudah kagetan? Jangan-jangan penyakit jantung? Bukan teman-teman, yang saya alami bukan. Kalau toh misal kalian sudah periksa ke dokter, ke ahli jantung sudah gitu, tidak kemudian dinyatakan tidak apa-apa, kemudian sudah check up bagian dalam semuanya, cuman diagnosanya asam lambung saja, ya sudah ya. Kalian jangan pernah mencari-cari penyakit. Kalau seandainya kalian mencari-cari penyakit, mau sampai kapan kalian sembuh? Ya, ingat kalian itu sekarang itu bukan terkena asam lambung saja, tetapi kalian juga sudah terkena psikisnya, psikosomatisnya kalian sudah terkena. Apa itu psikosomatis? Otak yang berjalan, kemudian badan kita yang merespon. Kalau seandainya kalian nanti mencari-cari penyakit ya, waduh ini jangan-jangan penyakit jantung, ini jangan-jangan penyakit jantung. Jadi seolah-olah kalian itu mengharapkan penyakit jantung, teman-teman ya. Dan tanpa disadari nanti kalian itu, tubuh kalian akan merespon. Nanti kalian juga akan punya penyakit jantung, mau. Nah seperti itu teman-teman, makanya gunakan psikosomatis ini itu menjadi hal yang sangat baik sekali. Contoh seperti apa? Kita tahu sendiri kan yang namanya psikosomatis itu apa? Pikiran yang berjalan, akhirnya tubuh kita yang merespon. Nah gunakan hal itu dengan baik. Cara menggunakannya seperti apa? Ke hal-hal yang baik lagi. Ketika kita sedang melakukan aktivitas, ketika sedang melakukan hal yang menyenangkan ya, kemudian kalau misalnya ada sensasi yang datang, kalian tanamkan dalam pikiran, ini cuma sensasi saja, ini bakalan sembuh, nanti juga saya akan sembuh lagi dengan sendirinya. Nah tanamkan dalam pikiran kalian, tanamkan dalam hati kalian itu setiap hari, saya bakalan sembuh, saya bakalan sembuh. Nanti tubuh kalian merespon sendiri dengan secara tidak langsung, tanpa direncanakan, tanpa kalian minta, tanpa kalian tidak sadari, itu kesembuhan pasti datang sama kalian ya. Nah itu karena apa? Karena setiap hari kita itu selalu merespon ya, pikiran kita selalu merespon, saya sembuh, saya sehat ya. Nah itu makanya nanti ketika di otak kanan, di otak kiri sudah tertanamkan bahwa kita sehat, bahwa kita ini sembuh, bahwa kita ini sekarang sudah gagah lagi, maka kesehatan, kesembuhan, kegagahan kalian, tenaga kalian pasti bakalan datang lagi. Kekuatan pikiran itu sangat besar sekali teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu. Nah itu teman-teman ya, makanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sekarang merasa kagetan, tanamkan saja dalam pikiran, ini bukan penyakit apa-apa, ini bukan penyakit jantung, karena memang bukan penyakit apa-apa ya, karena memang bukan penyakit jantung. Ini butuh latihan karena mental kita sedang terganggu teman-teman ya. Mental kita sedang terganggu, akhirnya kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi dengan secara mendadak, itu jantung kita itu berdebar-debar, memang rasanya seperti penyakit jantung, padahal bukan. Itu yang saya rasakan. Ini saya menceritakan tentang sepengalaman saya teman-teman ya, karena waktu itu juga sama lah ketika saya mendapat kagetan, kadang suka bingung ya, selalu bilang ke keluarga itu, Bu, saya bilang gitu ya, ini jangan-jangan penyakit saya sudah menjalar ke bagian jantung. Saya bilang itu, kenapa seperti itu? Kenapa sekarang itu sering berdebar ya? Kalau seandainya ada kaget, itu berdebarnya kayak macam gimana gitu. Saya bilang waktu itu ke istri. Nah, dulu istri saya menangani saya itu dengan sabar. Akhirnya karena memang dia mulai paham, karena dia juga mempelajari tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis. Akhirnya dia itu membawa saya ke rumah sakit waktu itu ya, membawa lagi ke rumah sakit untuk cek jantung. Tetapi ketika dicek jantung saya normal, tidak apa-apa, ada rekapannya ya. Kalau di EKG itu ada rekapannya.
Istri saya tersenyum, kemudian pulang ke rumah itu sambil senyum-senyum. Sebetulnya mau saya jelaskan katanya gitu ya. Sebetulnya saya mau jelaskan bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis memang seperti itu karena mentalnya terganggu. Dan biasanya mental kalau misalnya terganggu, kalau misalnya kita dapat kaget ya jantungnya berdebar katanya gitu. Tetapi kalau misalkan saya jelaskan seperti itu takutnya yang marah katanya gitu ya. Makanya biar lebih jelas, biar dokter itu menjelaskannya lebih detail katanya, biar saya ini punya kepastian. Akhirnya saya dilakukan EKG teman-teman ya. Nah ketika saya dapat keterangan dari istri seperti itu, akhirnya justru saya marah. Kenapa nggak diingatkan? Saya bilang gitu ya. Kalau seandainya diingatkan, mungkin kita tadi nggak akan keluar uang. Saya bilang gitu. Ya mendingan dokter yang menjelaskan, kenapa biarin nggak apa-apa keluar uang juga katanya gitu ya. Yang penting saya itu tenang, saya itu dapat penjelasannya komplit katanya gitu. Berbeda kalau seandainya ketika dijelaskan nanti, karena istri saya itu belum pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi untuk memastikannya ya saya dibawa ke dokter padahal sebetulnya dia udah tahu. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi itu teman-teman ya, video tentang kagetan, pahami saja ke sana. Kalian jangan mencari-cari penyakit, jangan pernah beranggapan kalau sudah kalian kalau sudah diperiksa ke dokter tidak apa-apa ya sudah ya. Jangan pernah berpikir waduh jangan-jangan ini dokter salah menilai gitu ya. Jangan-jangan ini dokter salah mendiagnosa. Jangan ya, dokter itu ilmunya sudah tinggi ya, dia itu sekolah sudah bertahun-tahun, dia sudah melakukan praktek apapun gitu ya, penelitian apapun dia sudah lakukan. Makanya ketika kita sudah diagnosa ya sudah gitu ya, jangan pernah mencari-cari penyakit yang lain. Justru penyakit kalian itu yang lebih besarnya itu di pikiran teman-teman ya. Makanya robah lagi pemikirannya, pola pikirnya dirubah lagi, berpikirlah hal yang wajar gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya nggak bosan nih ya sampaikan sama teman-teman, kalau misalkan kalian mendapatkan kaget, sering kagetan, sering terkejut, itu hal yang sangat biasa saja gitu teman-teman ya. Jadi itu memang dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bukan sensasi asam lambung tetapi dampak saja. Nah dampaknya itu mental kita menjadi terganggu. Ya solusinya ya kita harus latih lagi mental kitanya, itu harus dilatih lagi setiap hari biar kita itu tambah berani lagi. Dan kalau mental kita itu bertambah lagi, mentalnya bertambah lagi, itu akan hilang dengan sendirinya ya. Itu yang saya rasakan akan hilang sendirinya. Kagetan, mudah terkejut itu akan hilang dengan sendirinya tanpa disadari. Caranya seperti apa melatihnya? Tanamkan saja dalam pikiran bahwa semuanya itu akan baik-baik saja, karena memang baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berpikir tentang penyakit yang lain ya, karena itu bukan penyakit yang lain ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya, sering olahraga. Nah ini yang penting ya. Sering olahraga, selain kalian menjaga 3P nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, kemudian minumnya dijaga, olahraganya juga kalian harus dijaga, karena olahraga itu yang penting itu teman-teman ya. Selain untuk melancarkan aliran darah sama oksigen ke seluruh tubuh, ya olahraga juga bisa meningkatkan imun. Yang namanya imun meningkat, ya sudah pasti mental kita juga meningkat. Nah itu teman-teman ya, mental kita itu menjadi secara perlahan-lahan itu akan meningkat lagi, akan menjadi pemberani lagi. Kalau seandainya orang lewat atau orang teriak, tidak akan kagetan lagi. Paling juga kalau misalnya orang teriak pinggir telinga, misalkan wow gitu, jita aja gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi nggak akan berdebar lah gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami ke sana gitu ya. Tetapi kalau misalnya orang yang sekarang masih ngalamin ya wajar saja gitu ya teman-teman. Dulu juga saya seperti itu, jadi nggak usah cemas, nggak usah bingung, nggak usah was-was, nggak usah galau. Saya juga dulu ngalamin seperti itu, dan memang ketika ngalamin seperti itu rasanya ya aneh sih sebetulnya ya. Anehnya di mana ya, dulu kita nggak ngalamin seperti itu, sekarang kita ngalamin, ya itu anehnya ya. Tetapi itu sebetulnya bukan hal yang aneh sebetulnya kalau misalnya kalian paham. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya seputaran tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semoga saja videonya itu bisa menjadikan motivasi buat kalian. Semoga videonya itu menjadi wasilah buat kalian, sehingga kalian itu mudah memperbaikinya, mudah menanganinya. Karena kalau misal kalian memahami, sudah paham, sudah mengerti, kalian nanti akan bisa menanganinya setiap sensasi yang datang dengan tepat. Berbeda ketika orang-orang yang belum paham, belum mengerti. Jadi ketika ada sensasi yang datang itu dia itu suka bingung ya, suka bingung, suka galau. Ini apa lagi sih?
ini gimana lagi sih? Nah biasanya kalau misalnya orang seperti itu berarti dianya belum paham. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin paham, yang ingin mengerti tentang semua sensasi dan bagaimana cara menanganinya, tengok dulu deh video-video saya yang sebelumnya, karena di situ sudah saya jelaskan cara menangani perut begah, cara menangani sakit dada, cara menangani mata blur, cara menangani pandangan aneh, cara menangani sakit badan, ngilu dan sebagainya, sudah banyak di sana. Nah itu teman-teman ya. Oh ya, sebelum saya akhiri videonya, dimohon maaf ya sama teman-teman yang baru bergabung, tolong videonya di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan sensitif psikosomatis terhadap kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman itu tekan tombol lonceng sama tombol like-nya, itu tuh yang paling penting, karena itu saya itu kan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan ya semoga saja menjadi wasilah buat kalian gitu ya teman-teman ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan sensitif psikosomatis ini yang saya rasakan bukan butuh obat teman-teman ya, tetapi butuh motivasi, butuh dorongan, butuh pencerahan. Itu yang saya alami waktu itu yang saya jalani teman-teman ya. Jadi ketika itu sudah masuk ke dokter manapun, sudah masuk ke rumah sakit manapun, tidak ada perbaikan teman-teman. Karena apa? Karena penyakitnya ada di dalam diri kita sendiri, ada di pikiran kita sendiri. Jadi obat yang paling utama adalah dorongan, motivasi ya. Kemudian pemahaman, pengertian, seperti itu teman-teman ya, itu yang saya rasakan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya dari saya, semoga saja videonya menjadi wasilah. Nanti saya akan share lagi tentang seputaran hal yang lainnya lagi. Semoga saja sekarang itu ketika kalian menonton video ini, semoga saja kalian itu menjadi tambah lebih baik, tambah semangat lagi, tambah baik lagi imunnya gitu ya teman-teman ya. Apalagi sampai kembali seperti dulu lagi gitu ya, karena memang untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini tidak berbahaya dan akan hilang dengan sendirinya, dan kehidupan kalian itu akan kembali lagi. Janji saya, kalian itu akan kembali lagi, karena memang akan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya. Aduh, untungnya semakin besar ini. Nah itu teman-teman video dari saya ini videonya ya. Doakan saja saya supaya tetap sehat agar tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.